Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Edu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan komoditas hasil pertanian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian buah dan sayur itu sendiri, baik menurut ilmu botani ataupun dalam pengertian ilmu pangan sendiri. Yang pertama adalah menurut pengertian ilmu botani, di mana di sini buah merupakan bagian tanaman hasil dari perkawinan putik dan benang sari. Sedangkan sayuran merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai umur pendek. Dalam ilmu pangan, buah-buahan sendiri memiliki pengertian yaitu bagian tanaman yang memiliki flavor aromatis serta umumnya memiliki rasa manis dan bisa digunakan juga sebagai makanan penutup. Sedangkan sayuran biasanya dimasak dan dimakan bersama dengan masakan lain. Berdasarkan sifat agronomisnya, buah dan sayuran ini bisa dikelompokkan. Untuk buah, yang pertama dikelompokkan berdasarkan tempat tumbuh dan juga dikelompokkan berdasarkan laju respirasinya. Berdasarkan tempat tumbuhnya, buah bisa berasal dari wilayah dengan iklim tropis dan juga buah yang berasal dari iklim subtropis. Untuk buah yang berasal dari iklim tropis, biasanya adalah buah jenis nanas, pisang, dan pepaya. Sedangkan buah dengan jenis iklim subtropis jenisnya adalah anggur dan apel. Makanya di daerah Malang yang beriklim subtropis biasanya ditanami dengan tanaman anggur dan apel, sehingga terkenal sekali ya beberapa informasi bahwa Malang itu terkenal dengan apelnya. Kemudian di sini adalah pengelompokan buah berdasarkan laju respirasinya. Sobat Edu sekalian, berdasarkan laju respirasinya, buah dibedakan menjadi klimaterik dan non-klimaterik. Untuk buah klimaterik, terjadi peningkatan produksi etilen menjelang pemasakan, serta adanya juga peningkatan laju respirasi. Makanya buah-buah yang termasuk buah jenis klimaterik, dia itu akan lebih cepat matang. Contohnya adalah pisang dan tomat. Sedangkan untuk buah non-klimaterik tidak terjadi peningkatan produksi etilen menjelang pemasakan. Nah, sehingga biasanya untuk buah non-klimaterik ini ya Sobat Edu, dia tidak terlalu cepat matang seperti itu. Nah, contohnya adalah buah jeruk, kemudian lemon atau stroberi. Selanjutnya adalah pengelompokan sayur. Nah, pengelompokan sayur dikelompokkan berdasarkan dari bagian tanaman dan berdasarkan iklim serta tempat tumbuh dari sayur itu sendiri. Berdasarkan dari bagian tanaman, sayur dibedakan menjadi bagian bunga, daun, akar, begitu ya. Nah, untuk bunga sendiri, contoh sayurnya itu adalah bunga kol, bunga pepaya. Untuk daun, bisa daun singkong, daun bayam, gitu ya, atau daun lain yang mungkin biasanya Sobat Edu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk akar adalah ubi jalar dan wortel. Nah, ini merupakan salah satu bagian tanaman yang berasal dari akar yang biasa kita konsumsi gitu ya. Sedangkan untuk iklim dan tempat tumbuhnya, sayuran ini dikelompokkan berdasarkan tropis dan subtropis gitu ya. Nah, seperti halnya buah-buahan, untuk sayuran pun untuk iklim tropis biasanya
ditanami oleh tanaman petai, jengkol, dan ubi jalar. Sedangkan untuk tempat tumbuh dengan iklim subtropis biasanya ditanami oleh sayuran berjenis brokoli dan kol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik umum pada sayur dan buah. Kita bahas terlebih dahulu karakteristik umum buah ya Sobat Edu. Secara umum, buah-buahan memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mudah sekali mengalami kerusakan, baik secara fisiologis ataupun kimiawi, ya, bahkan secara biologis. Selanjutnya adalah beragamnya flavor, warna, dan tekstur. Seperti kita ketahui bahwa secara flavor gitu ya, buah-buahan ada yang berflavor asam ya, kemudian ada yang manis gitu, ada juga yang sangat manis, tergantung dari pH dan kadar dari gula pada buah itu sendiri. Pada buah memiliki kadar vitamin yang tinggi namun rendah akan kandungan protein. Seperti kita ketahui bahwa beberapa buah-buahan kaya akan vitamin C. Kemudian untuk mempertahankan kualitas bisa dipertahankan dengan cold storage. Selanjutnya adalah karakteristik umum sayuran. Sayuran memiliki kadar air yang tinggi sekitar 80-90%, sehingga mudah sekali mengalami kerusakan. Kemudian pada sayuran ini memiliki juga berbagai macam warna yang dipengaruhi oleh beberapa pigmen warna yang terdapat pada sayuran. Biasanya pada sayuran ini banyak sekali mengandung klorofil, di mana di sini klorofil bisa mempengaruhi zat hijau pada sayuran. Maka sayuran itu ada yang berwarna hijau tua, ada juga berwarna hijau terang. Untuk warna hijau tua sendiri ya Sobat Edu, dia biasanya memiliki suasana pH yang asam. Kemudian untuk warna daun dengan hijau terang, biasanya dia memiliki suasana pH dengan rentang pH basa. Pigmen lain yang juga biasa kita temukan dalam sayuran yaitu adalah karoten. Seperti halnya warna orange yang membangun pada wortel. Pengolahan bisa mempengaruhi kandungan gizi. Maksudnya adalah beberapa jenis pengolahan yang tidak sesuai bisa merusak kandungan gizi dari sayuran. Sebab untuk sayuran sendiri dia mudah sekali mengalami kerusakan dan juga gizi dari sayuran ini bisa rusak akibat pengaruh panas. Karakteristik fisik pada sayur dan buah bisa kita amati bahwa sangat beragam sekali, dan beberapa karakter fisik yang bisa dilihat dan digunakan yaitu tergantung pada tingkat kematangan pada sayur dan buah itu sendiri. Dalam proses pengolahan ada beberapa tahapan seperti sortasi dan grading. Nah, pada tahapan ini karakteristik fisik yang dilihat adalah berdasarkan warna, tekstur, flavor, dan bentuk. Contoh adalah sortasi dan grading pada pisang. Dari warna dilihat apakah warnanya berwarna kuning atau keseragaman warnanya berwarna hijau atau berwarna kuning kehijauan. Kemudian dari segi tekstur, apakah pisangnya tersebut masih mentah dengan tekstur yang keras ataukah sudah sedikit lembek begitu ya, dengan ciri-ciri bahwa pisang itu sedang mengalami kematangan. Kemudian dari flavornya bisa yang manis atau juga yang asam. Sedangkan untuk bentuk sendiri pada sortasi dan grading, contohnya pada pisang bisa dilihat dari apakah bentuknya itu seperti ukuran pisang pada umumnya melengkung atau juga ada beberapa yang memanjang.
Karakteristik kimia. Karakteristik kimia pada buah dan sayur bisa dilihat berdasarkan keasaman atau pH, total padatan terlarut, dan juga asam askorbat atau kita bisa kenal dengan istilah vitamin C. Untuk keasaman atau pH biasanya digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh sayur dan buah ya Sobat Edu. Setiap sayur dan buah tentunya memiliki nilai pH yang berbeda, sebab pada sayur dan buah memiliki nilai pH-nya masing-masing. Nilai pH tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis dan varietas dari buah dan sayur, atau bisa juga dari kondisi lingkungan tempat tumbuh buah dan sayur, dan juga dari kualitas buah dan sayur itu sendiri. Selanjutnya adalah total padatan terlarut atau biasa kita kenal dengan istilah TPT. TPT pada buah dipengaruhi oleh tingkat kematangan pada buah itu sendiri ya Sobat Edu, di mana semakin matang buah maka semakin banyak juga TPT yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan pula semakin banyaknya kandungan gula pada buah tersebut. Vitamin C merupakan fresh food vitamin karena sumber utamanya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C tergolong dalam vitamin yang larut dalam air ya Sobat Edu, dan sedikit sekali larut dalam aseton atau alkohol yang mempunyai molekul rendah. Asam askorbat atau biasa kita kenal dengan istilah vitamin C pada buah dan sayur bisa sekali mudah rusak oleh pH, cahaya, dan temperatur. Maka dalam proses pengolahan buah dan sayur tentunya perlu sekali diperhatikan pH, kemudian yang terpenting adalah temperatur dari pengolahan itu sendiri. Bila temperatur dari proses pengolahan buah dan sayur terlalu tinggi dengan waktu yang terlalu lama, maka kandungan dari gizi buah dan sayur itu juga akan semakin berkurang. Oke Sobat Edu sekalian, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, kemudian share ke teman-teman Sobat Edu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.